Kemudian halangan dalam saling memaafkan. Ya, kenapa sih kita ini acap kali tidak mau memaafkan satu dengan yang lainnya? Marah, kita marah tidak terkendali. Kemudian kita juga acap kali sakit hati. Ya, udah sakit hati, udah marah, lalu kita betul-betul meledak sehingga aku tidak akan memaafkan suamiku. Nah, kata-kata seperti itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Oh, ini istri tidak tahu diuntung, ini aku tidak akan memaafkan seumur hidupku. Kamu bilang mencintai aku, tapi kamu mengapa melakukan ini? Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai keluar kata-kata seperti itu untuk pasangan kita. Ya, kita perlu merendahkan hati. Kita perlu saling memaafkan. Istri kita bukan orang sempurna, suami kita bukan orang sempurna, kita semua bukan orang sempurna. Dalam membangun hubungan juga kita belum sempurna. Jadi kemungkinan untuk melakukan kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Kemudian apalagi yang menghalangi orang minta maaf? Gengsi. Gengsi. Dan ketika kita gengsi, kita akan tutupi. Ya, kita akan tutupi karena kita tidak mau orang lain mengetahui bahwa kita ini melakukan kesalahan. Ya, kita pikir bahwa orang lain harus tahunya aku ini sempurna. Bapak, Ibu, dan semua saudara, tidak ada. Ya, semua orang tahu bahwa semua orang tidak sempurna. Jadi kalau kita itu melabeli dan merasa sempurna, justru aneh. Ini orang nggak mau mengakui salahnya, tidak merasa punya salah, dia menganggap dirinya sempurna, itu malah aneh. Itu malah aneh. Jadi sebetulnya minta maaf itu bukan hal yang memalukan. Kemudian apalagi yang menjadi penghalang dalam minta maaf? Merasa benar sendiri. Ya, kalau suami merasa benar sendiri, istri, anak-anak selalu disalahkan. Ya, istri merasa benar, suami, anak-anak selalu disalahkan. Merasa benar lalu pengen menang sendiri. Ya, pengen menang sendiri, merasa benar, merasa menang sehingga tidak perlu minta maaf. Kalau ada apa-apa, kesalahan selalu milik orang lain. Mana mungkin? Tidak mungkin. Kita belum sempurna dan kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Kemudian apalagi yang menghalangi kita dalam minta maaf? Kita begini, kita sengaja menghukum istri kita. Kita sengaja menghukum suami kita, memberikan pelajaran. Ya, memberikan hukuman, memberikan pelajaran. Misalkan suami lalu pergi, ya tidak ngomong, pergi 2-3 hari, lalu istri anak-anak kebingungan. Biar tahu rasa. Orang lain menasihati kamu pulang, kamu dicari istri anak-anakmu, kasihan. Anak-anak masih kecil-kecil, biar tahu rasa. Ya, biar tahu rasa, aku memberi pelajaran kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudara, bukan begitu caranya. Ya, kita jangan lalu menekan, kita meneror, kita mengintimidasi, dan kita memberi pelajaran kepada anggota keluarga kita dengan memberi tekanan, lalu meninggalkan, dan sebagainya. Nah, acap kali juga kita tidak ingin minta maaf karena kita ini tidak mau menerima kenyataan bahwa kita ini salah. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, lalu istri kita berkata, ya ayah jangan begitu, ayah ini kalau ngomong terlalu menyakitkan, terlalu tajam. Nah, ketika orang lain menunjukkan kesalahannya kepada kita tidak siap. Kita tidak siap, kita selalu tidak ingin mendengar kekurangan diri kita sendiri yang diungkapkan oleh orang lain. Kita inginnya orang lain selalu memuji kita. Nah, padahal kan tidak mungkin. Ya, pasti kita punya kesalahan. Nah, kadang-kadang kita menutupi kesalahan dengan tidak meminta maaf karena kita tidak siap menerima kenyataan. Dan ketika orang menunjukkan kesalahan, kita juga tidak siap, ya. Nah, jadi itulah beberapa halangan, ya. Saling memaafkan, ya, bukan berarti kita tidak mungkin melakukan kesalahan yang sama. Sangat mungkin, karena itulah kalau saudara bertanya, Pak,
sampai seberapa banyak kita memberi maaf, tidak terbatas. Kita harus punya stok permintaan maaf yang tidak terbatas. Ya, karena orang-orang yang kita cintai, sangat mungkin mereka melakukan kesalahan yang sama karena belum sempurna. Anak-anak kita akan melakukan kesalahan yang sama. Suami kita tetap melakukan kesalahan yang sama. Ya, pada kenyataannya kan untuk orang berubah itu butuh waktu. Untuk orang berubah butuh waktu. Jadi kalau hari ini dia katakan, aduh ayah, aku minta maaf, aku tidak akan ulangi lagi. Oke, kita terima janjinya. Tapi kita juga sembari kita siapkan bahwa seandainya istri atau suami kita melakukan kesalahan yang sama, kita tetap punya stok maaf. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih ayah, terima kasih mama. Ya, kamu punya kerinduan, punya komitmen untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi tenang aja, seandainya kamu melakukan kesalahan lagi, aku masih punya stok maaf kok. Nah, kita harus kaya dengan maaf itu, karena orang-orang di sekeliling kita mereka bukan orang yang sempurna. Ya, jangan sampai kita ngomong gini, kok diulangi lagi, kok diulangi lagi, kok diulangi lagi. Ini ayah, ini ibu sudah ya, sudah berkali-kali ngomong sama kamu, ini yang terakhir. Nah, ancaman semacam itu sebetulnya menurut saya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Yang masuk akal begini, oke, ya belajar ya, usahakan jangan mengulangi lagi. Kita harus sungguh-sungguh memperbaiki diri. Bukan berarti saya setuju dengan ya udah kesalahan ya lakukan terus, tidak. Ya, kita tetap berupaya untuk memperbaiki diri. Kita mendorong perbaikan diri. Tapi bukan berarti ini terakhir kali kamu membuat kesalahan. Habis ini tidak ada pintu maaf bagimu. Ya kalau tidak ada pintu ya pakai jendela. Jendela maaf ya. Ya kadang-kadang kita begitu. Ya ini terakhir ya. Kamu sudah mengulangi 3-4 kali, ini terakhir, ayah ini terakhir. Kalau sampai ayah melakukannya lagi, aku tidak mau memaafkan. Nah, ucapan seperti itu tidak bijak. Ucapan seperti itu tidak baik. Karena suami atau istri kita itu adalah orang yang bukan orang yang sempurna atau orang yang belum sempurna. Sangat mungkin mereka mengulangi kesalahan. Nah, kalau mereka melakukan kesalahan, itu berarti kan kelemahan mereka. Nah, kelemahan mereka itu akan terulang. Tentu sekali lagi pada waktu kita minta maaf, kita juga dengan kesungguhan untuk tidak mengulangi, bukan minta maaf sebagai sebuah pelarian, ya. Jadi, tapi kita harus punya stok maaf yang cukup, ya, bahkan tanpa batas untuk pasangan kita. Nah, kalau keluarga itu punya maaf yang cukup, tidak menyimpan dendam, saling memaafkan, kita akan hidup dalam keharmonisan. Kita akan hidup di dalam kedamaian, ke dalam kesenangan, ke dalam sukacita. Ya, tidak ada berat, tidak ada beban yang membebani kita, tidak ada beban yang menggantung kepada kita. Ya, itu semua beban terlepas. Kalau kita minta maaf dan kita memaafkan, itu kita melepaskan beban dari hidup kita dan dari pasangan kita. Dan kalau kita bisa saling memaafkan, kita siap untuk berbahagia, kita siap untuk harmonis, kita siap untuk menikmati akan kehidupan keluarga yang menyenangkan, dan kita juga siap untuk menyongsong Lebaran tahun ini. Ya, saya berharap Lebaran tahun ini, Idul Fitri tahun ini akan menjadi sangat menyenangkan.